Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ya. Kembali lagi seperti kemarin yang belum presentasi. Ada yang sudah bersiap? Ya. Ada Saya, yang Prof. Ya, siapa saya? Nur Anissa, Prof. Nur Anissa Fajri. Ya, silakan Nur Anissa. Silakan. Tunggu Prof, ku share dulu PPT-nya. Ya. Sudah? Gimana, Anissa? Yeah. Sudah ada, Prof. Terlihat? Sudah. Tapi bisa dibesarkan. Terlalu kecil. Apanya? Kasih miring gimana? Kalau kasih miring udah bisa dibaca. Ya begitu. Nah, oke. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa Fajri akan menjelaskan mengenai isolasi, pemurnian, dan uji bioaktivitas enzim protease. Nah, yang pertama itu isolasi dan pemurnian bakteri penghasil protease dari sumber air panas. Pertama, sampel air dan sedimennya sebanyak 10 ml dimasukkan dalam medium pengayaan dengan perbandingan 1:2, kemudian dikocok selama 24 jam dengan menggunakan shaker. Kemudian diakan medium pengayaan diinokulasikan ke dalam medium padat sebanyak 300 mikroliter, kemudian diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius, 40 derajat Celcius dengan pH 7 selama 0-4 hari. Kemudian dihasilkan biakan medium padat yang merupakan isolat kasar bakteri. Kemudian selanjutnya isolat kasar bakteri ini diinokulasikan ke dalam medium suplemen, kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat dan 40 derajat pH 7 dan selama 0-4 hari. Kemudian dihasilkan koloni medium suplemen, dilakukan secara berulang sampai diperoleh isolat murni. Kemudian diinokulasikan ke dalam medium substrat, lalu diinkubasi pada suhu 37 dan 47 dengan pH 7 dan juga selama 0-4 hari. Kemudian ada di sini optimasi enzim protease. Sudah masuk ke hasil dari koloni medium isolat murni bakteri penghasil protease suplemen ini dilanjutkan dengan optimasi produksi enzim protease dengan cara disuspensikan ke dalam medium inokulum sebanyak 2-3 OC, kemudian diinkubasi pada shaker inkubator. Bisa dilihat suhu dan jamnya, juga berapa RPM-nya. Selanjutnya sebanyak 10%-nya itu diinokulasikan ke dalam medium produksi, kemudian diinkubasi lagi pada shaker inkubator. Kemudian setiap 12 jam dilakukan sampling, pengecekan. Kemudian hasil samplingnya itu dilakukan pengamatan pertumbuhan bakteri, lalu penentuan kadar protein dan uji aktivitas enzim protease ekstra kasar. Lalu diukur juga data waktu dan konsentrasi substrat optimum produksi dan juga produksi optimumnya. Kemudian masuk ke produksi enzim protease, itu medium produksinya sebanyak 500 ml dari waktu dan konsentrasi substrat
optimum produksi yang diperoleh tadi disentrifugasi dengan kecepatan 3.500 rpm selama 15 menit. Kemudian didapatkan filtratnya, lalu diuji aktivitas enzimnya atau karakterisasi enzim protease. Nah, masuk di karakterisasi enzim proteasenya. Yang pertama, penentuan suhu optimum dengan campuran 1 mili enzim tadi, 1 mili substrat, dan 1 mili buffer fosfat 0,1 molar dengan pH 7 diinkubasi selama 60 menit pada kisaran suhu 40, 45, 50, 55, dan 60 derajat Celcius. Kemudian dilakukan pengujian aktivitas protelitik pada setiap perubahan suhu sehingga diperoleh aktivitas protelitik optimum pada suhu tertentu. Kemudian untuk penentuan pH optimumnya, campuran 1 mili enzim, 1 mili substrat, 1 mili buffer sitrat 0,1 molar, dan buffer fosfat 0,1 molar pada berbagai kisaran yaitu pH 4, 5, 6, 7, dan 8 dicampur dan diinkubasi selama 60 menit pada suhu optimum. Kemudian dilakukan pengujian enzim protolitik pada setiap perubahan pH sehingga diperoleh aktivitas protease optimum pada pH tertentu. Kemudian yang ketiga, untuk pengaruh konsentrasi substratnya itu bakterinya atau Bacillus sp ini diinokulasikan pada medium fermentasi dengan konsentrasi substrat yang berbeda-beda, yaitu 1%, 2%, 3%, dan 4%. Kemudian inkubasi selama 2, 3, 4, 5, dan 6 hari. Pada tahap pengujian, enzim yang telah didapatkan dari tahap produksi enzim dan akan diuji kadar protein dan aktivitas enzimnya setelah diketahui konsentrasi substrat terbaik untuk produksi enzim protease. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ada komentar dari teman-temannya untuk siapa tadi? Nur Anissa Fajri. Halo. Ada masukan, komentar? Ya, Nur Anissa. Ini menggunakan mikroba dari air, ya, dan sedimen. Bagaimana caranya kamu tahu bahwa yang kamu dapatkan itu adalah mikroba penghasil protease? Kamu kan mau protease. Nah, itu kan bakteri yang ada di air itu banyak sekali. Ada yang dominan menghasilkan protease, ada yang dominan menghasilkan amilase, ada macam-macam, banyak sekali. Nah, jadi kalau saya tidak salah pernah saya kasih bagaimana mengisolasi bakteri dari air, bagaimana mengisolasi bakteri dari tanah. Ada dulu ya, pernah saya kasih. Ada? Yang dilakukan pengenceran berulang-ulang itu. Oh iya, Prof. Iya, baru baru dipilih koloninya kan? Iya. Ya. Nah, jadi pada saat kamu mengambil sampel air, nanti pasti itu muncul banyak sekali koloni. Hanya sekali, sesuai dengan banyaknya jenis bakteri yang ada dalam air itu. Nah, kamu pilih satu koloni. Sebenarnya mungkin begini, kamu bisa langsung menentukan protease kalau kamu sudah mengenali bakteri yang menghasilkan protease itu. Dikenali dalam bentuk koloninya, dikenali dalam bentuk selnya. Tapi kalau masih buta sama sekali, lebih baik pokoknya kamu mengisolasi. Kamu mengisolasi bakteri dari air, mau bakteri apa saja, yang penting kamu dapat bakteri yang murni. Jangan dulu tentukan proteasenya, kecuali kalau teori kamu sudah cukup kuat bahwa ciri-ciri bakteri penghasil protease, koloninya seperti ini, bentuk koloninya seperti ini, warna koloninya seperti ini, bentuk selnya seperti ini. Nah, itu boleh langsung tentukan. Tapi kalau masih mencoba-coba, kita tidak tahu bakteri apa yang mau didapat.
Yang intinya saja adalah kamu akan memperoleh bakteri yang murni, bebas dari bakteri lainnya. Nah, itu intinya seperti itu. Jadi sehingga saya kasih itu hari yang melalui pengenceran baru ditumpahkan dalam media padat. Nah, nanti akan dipilih koloninya. Oke. Ya, Prof. Sama saja. Ya? Ya, ada Prof sebenarnya pengamatan makroskopis isolat murninya supaya bisa supaya bisa hanya kamu tidak tampakkan tadi karena tidak ada saya lihat. Nah, kemudian yang terakhir tadi identifikasi. Kamu itu menyatakan substratnya apa? Ya toh? Substratnya apa? Kan kalau protease tentu substratnya protein. Kalau amilase tentu substratnya amilum. Kalau lipase substratnya adalah lipid. Kalau selulase substratnya selulosa dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Jadi mestinya dicantumkan di situ. Baru yang ketiga. Apa itu yang ketiga pada identifikasi? Kenapa kamu masih menggunakan bakterinya? Bacillus. Bacillus. Mestinya 1, 2, 3 ini ya kan satu enzim yang kamu mau karakterisasi. Bagaimana kerja enzim itu pada suhu tertentu, atau bagaimana mempengaruhi kerja enzim itu, bagaimana pH mempengaruhi kerja enzim itu, kemudian bagaimana konsentrasi substratnya mempengaruhi kerja enzim itu. Nah, kenapa di sini masih pakai Bacillus species, padahal dari atas 1 dan 2 suhu dan pH itu sudah dikatakan substrat. Hanya memang kelemahannya substratnya itu apa? Nah, substratnya itu apa? Itu belum dicantumkan. Oke. Saya kira itu Nur Anissa ya. Oke. Ya, terima kasih. Berikutnya siapa lagi? Halo? Halo, siapa lagi? Saya Prof. Siapa saya? Muhammad Ali Prof. Muhammad. Oh, Muhammad siapa? Muhammad Ali Yazid Prof. Oh, Ali Yazid. Ya, silakan Ali Yazid ya. Muhammad Ali Yazid, silakan. Ya. Muhammad Ali Yazid, silakan. Apakah slide-nya sudah kelihatan, Prof? Ya, silakan. Ali Yazid. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Yazid. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai enzim laktase dari bakteri Leuconococcus mesenteroides. Untuk pendahuluan sendiri, menurut Maybright dari Jerman, enzim adalah senyawa protein yang dapat mengkatalisis reaksi-reaksi kimia dalam sel dan jaringan makhluk hidup. Enzim merupakan biokatalisator, artinya senyawa organik yang mempercepat reaksi kimia. Katalisator adalah zat yang dapat mempercepat reaksi tetapi zat tersebut tidak ikut bereaksi. Dalam sel makhluk hidup, reaksi-reaksi kimia dapat berlangsung dengan cepat karena adanya katalisator hidup atau biokatalisator, yaitu enzim. Enzim merupakan pengatur suatu reaksi. Secara kimia, enzim lengkap atau holoenzim tersusun atas 2 bagian, yaitu bagian protein dan bagian bukan protein atau non-protein. Bagian protein disebut dengan apoenzim, bersifat labil atau mudah berubah, misalnya terpengaruh oleh suhu dan keasaman. Bagian yang bukan protein disebut gus prostetik atau terdiri atas kofaktor atau koenzim. Kofaktor berasal dari molekul anorganik, yaitu logam, misalnya besi, tembaga, dan seng. Sedangkan koenzim merupakan gugus prostetik terdiri atas senyawa organik kompleks, misalnya NADH, FADH, koenzim A, dan vitamin B. Ya, Yazid langsung masuk ke bagaimana mengisolasi. Oh iya. Untuk pemurnian dan isolasi enzim laktase sendiri ada melalui beberapa tahap. Yang pertama ada ekstraksi,
terus sentrifugasi, terus pengendapan dengan garam dan dialisis. Untuk tahap ekstraksi sendiri dilakukan dengan menginokulasikan 2% Leconoctus mesenteroides ke dalam 25 ml media MRSB dengan 1% laktosa sebagai sumber karbon utama selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Untuk menganalisis kemampuan pertumbuhan isolat bakteri asam laktat selama 24 jam, melakukan analisis plate count dalam media MRSA sehingga dapat diketahui jumlah total populasi bakteri asam laktat yang diperoleh. Ekstrak kasar laktase intraseluler dari isolat BAL dapat dalam media MRSB diperoleh permanen sel dengan sentrifugasi 9000 rpm pada suhu 4 derajat Celcius selama 30 menit. Pelet yang dihasilkan kemudian dicuci dengan buffer fosfat 0,1 m pH 7 sebanyak 2 kali. Sel atau pelet dipecah menggunakan sonikator dengan amplitudo 50, cycle 0,5 selama 5 menit dengan interval jeda setiap 1 menit. Proses pemecahan dioptimalkan pada suhu rendah. Setelah sel pecah, dilakukan pemisahan menggunakan sentrifugasi 9000 rpm, suhu 4 derajat Celcius selama 30 menit. Supernatan dipisahkan dari peletnya, kemudian disimpan pada suhu dingin untuk kemudian dianalisis aktivitas enzim, kadar protein, dan aktivitas spesifiknya. Supernatan yang diperoleh merupakan enzim kasar atau crude enzim. Nah, pengendapan dengan garam. Untuk pengendapan dengan garam sebanyak 50 mili enzim casptoside diendapkan dengan amonium fosfat dengan amonium sulfat sampai diperoleh konsentrasi amonium sulfat 50% dan 60%. Penambahan amonium sulfat dilakukan sedikit demi sedikit hingga semua larut. Pada suhu dingin ruangan pendingin 4-6 derajat dan mengaduk kecepatan rendah. Kemudian larutan didiamkan selama 1 malam pada suhu dingin. Selanjutnya larutan enzim disentrifugasi dengan kecepatan 9000 rpm, suhu 4 derajat Celcius selama 30 menit. Supernatan yang dihasilkan dipisahkan dari peletnya. Pelet dapat dipisah dicuci dengan buffer fosfat 0,1 m pada pH 7. Konsentrasi protein dan aktivitas enzim beta-laktosa menghasilkan pengendapan dialisis kembali. Jumlah amonium sulfat yang digunakan untuk mengendapkan enzim dihitung dengan persamaan berikut. Jumlah amonium sulfat gram per liter 533S2 kurang S1 per 100 kurang 0,3 S2. S1 merupakan konsentrasi awal amonium sulfat, S2 konsentrasi akhir amonium sulfat. Dan 533 merupakan garam amonium sulfat yang dibutuhkan per liter larutan untuk membuat larutan jenuh 100%. Untuk metode dialisis, enzim beta-laktoside hasil pengendapan dialisis menggunakan membran selulosa 11 kDa, enzim di mana enzim dimasukkan ke dalam membran kemudian direndam dalam 750 ml buffer fosfat 0,025 m pH 7 dengan pengadukan rendah pada suhu dingin 4-6 derajat Celcius. Setiap 8 jam dilakukan penggantian larutan buffer dengan penggantian sebanyak 3 kali penggantian. Konsentrasi protein dan aktivitas enzim beta-laktosidase hasil pengendapan dianalisis kembali. Enzim beta-laktosidase hasil dialisis disimpan pada suhu dingin. Proses dialisis bertujuan untuk mengeluarkan garam amonium sulfat dan molekul pengotor lain yang dapat mempengaruhi kestabilan enzim. Saat dialisis terjadi, proses difusi dan osmosis yang ditandai dengan masuknya larutan buffer ke dalam kantung dialisis menggantikan garam dan pengotor yang keluar. Uji karakteristik enzim laktase sendiri, yang pertama itu pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim, yang kedua ada pengaruh pH, dan yang terakhir ada pengaruh substrat terhadap aktivitas enzim. Untuk pengaruh suhu dilakukan dengan 2 cara, yaitu kenaikan suhu akan meningkatkan enzim molekul substrat dan pada akhirnya meningkatkan laju reaksi enzim.
Terus yang kedua itu peningkatan energi termal molekul akan menyebabkan rusaknya interaksi non-kovalen yang menjaga struktur tiga dimensi enzim secara bersamaan, sehingga enzim mengalami denaturasi. Hemes dan Hooper 2000. Nah, berikut merupakan contoh grafik aktivitas enzim dari pengaruh suhu, di mana dari gambar terketahui bahwa penurunan aktivitas enzim yang apabila suhu semakin bertambah. Aktivitas enzim pada suhu 60 derajat sangat rendah dibandingkan suhu lainnya, karena pada suhu tersebut dimungkinkan telah terjadi kerusakan enzim. Penurunan aktivitas enzim karena denaturasi dari enzim sebagai akibat dari energi panas yang merusak ikatan dalam enzim, merubah konfigurasi sisi aktif, dan melemahkan terjadinya kompleks enzim substrat. Nah, ini proses pengujian terhadap suhu 100 ml enzim hasil purifikasi dimasukkan ke dalam 1 ml buffer fosfat 0,1 m, kemudian diinkubasi selama menit pada suhu 30, 40, 50, dan 60 derajat Celcius. Untuk pengaruh pH terhadap aktivitas enzim berkaitan dengan ionisasi dari sistem yang dikatalisis termasuk substrat dan enzim itu sendiri. Perubahan pH dapat mempengaruhi ionisasi asam-asam amino pada sisi aktif enzim sehingga berpengaruh pada interaksi dengan molekul substrat. Ini merupakan contoh tabel pengaruh pH terhadap aktivitas enzim. Nah, dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa aktivitas enzim meningkat dengan semakin besarnya pH. Pada pH 7, aktivitas enzim lebih besar dibandingkan pH 6 dan 5, baik pada pengendapan dengan amonium sulfat 50% atau 60%. Enzim memiliki aktivitas yang rendah pada pH di bawah 3 dan tidak menunjukkan aktivitas pada pH 8. Menurut Abdullah 2014. Penurunan aktivitas B-galaktosidase disebabkan protonisasi dan deprotonisasi dari grup ion katalik yang ada pada sisi aktif dari enzim, kompleks enzim substrat atau ES, dan kompleks enzim produk. Untuk proses pengujiannya itu 100 mili enzim hasil purifikasi dengan pengendapan amonium sulfat 50% dan 60% dimasukkan ke dalam 1 ml buffer fosfat 0,1 m, kemudian diinkubasi selama 5 menit pada pH 5, 6, dan 7. Selanjutnya uji aktivitas enzimnya sesuai pH perlakuan. Pengaruh substrat terhadap aktivitas enzim laktase. Aktivitas enzim juga dipengaruhi oleh konsentrasi substrat. Pada konsentrasi substrat rendah, enzim tidak mencapai konversi maksimum akibat sulitnya enzim menemukan substrat yang akan direaksikan. Seiring dengan peningkatannya konsentrasi substrat, kecepatan reaksi juga akan meningkat akibat makin banyak substrat terikat dengan enzim. Keseimbangan juga terjadi antara enzim dengan substratnya, di mana laju reaksi enzim dipengaruhi oleh jumlah substrat. Semakin banyak substrat, maka semakin banyak pula substrat yang menempati sisi aktif dan mengalami kehilangan. Untuk prosedur kerjanya sendiri sebagai berikut. Pertama, dia siapkan 4 tabung reaksi, kemudian isi berturut-turut dengan enzim laktase 1 mili, 2 mili, kemudian ditambahkan 1 mili enzim amilase sebagai atau amilum keadaan ke dalam setiap tabung, kemudian dihomogenkan atau dicampurkan dengan baik, kemudian dibiarkan selama 15 menit, diuji dengan reaksi Benedict dan iodium, kemudian diamati perubahan yang terjadi dalam tabung. Sudah, Prof. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Iya, di Kota Makassar. Hotel Swiss boleh. Iya, di ini.
di Abdullah Daeng Sirwa. Jalan Abdullah Daeng Sirwa di FD Sirwa. Iya ya, dekat dari Hotel Sicilia. Oh, jam 7 malam. Maaf. Ternyata saya menjelaskan, ternyata suara saya tidak kedengaran. Ya, oke. Iya. Kau lah, mestinya kamu, mestinya kamu apa? Tegur saya, suaranya udah kedengaran Pak. Aduh, iya. Oke. Ya, jadi saya ulangi. Ada yang mau kasih komentar presentasinya Ali Yasid? Halo? Ada yang mau kasih komentar? Halo? Ya, saya ulangi bahwa kalau Nur Anissa tadi itu dia mulai dari mengisolasi bakteri dari air. Kalau persentasenya Ali Yasid, kelihatannya persentasenya Ali Yasid ini dia tidak mengisolasi lagi bakteri, tapi dia sudah menggunakan stok bakteri yang sudah mungkin sudah dipelihara orang, sudah dikembangbiakan orang, tinggal mengambil bakterinya. Jadi di situ perbedaannya, ya. Jadi Ali Yasid ini langsung mengambil bakteri yang sudah murni, sudah ada stoknya, lalu dikembangbiakan, lalu dipisahkan bakterinya dengan mediumnya, kemudian isolasi enzimnya dengan cara, kalau tidak salah tadi, memecah dinding selnya, ya, memecah dinding selnya, ya, kemudian pisahkan fragmen-fragmen dinding sel dengan enzimnya dengan cara sentrifuge dan seterusnya, ya, oke. Nah, kemudian setelah dapat larutan substrat enzim yang sudah murni, yang sudah lewat pengendapan yang garam tadi, selanjutnya seperti Nur Anissa Fajri, karakterisasinya dilakukan dengan mengukur pengaruh pH, pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Kemudian yang ketiga, mengukur pengaruh substrat terhadap aktivitas enzim. Nah, kenapa yang ketiga ini uji? Karena sebahagian enzim itu dipengaruhi oleh jumlah substratnya. Kalau jumlah substratnya terlalu besar, maka substrat itu akan menghambat kerja enzimnya, sehingga enzim menjadi tidak aktif. Nah, di situ perlunya. Jadi kalau memang enzim itu dipengaruhi oleh konsentrasi substrat yang tinggi, maka di dalam produksi enzimnya harus dibatasi jumlah substratnya. Tapi tidak boleh juga terlalu terbatas. Sebab kalau substratnya terlalu sedikit, ya apa yang mau diubah oleh enzim. Ya, jadi itu. Halo? Ada yang mau berkomentar? Ada yang mau komentar? Halo? Muhammad Asad mau? Sih, ya, oke. Kalau tidak ada, siapa lagi yang mau presentasi? Siapa lagi? Ini baru siapa saya? Dila Agripina, ya, silakan Dila. Silakan. Dila Agripina. Silakan. Ya, silakan Dila. Ya, Prof, saya presentasikan isolasi murnian dan uji aktivitas enzim amilase dari biji nangka.
Latar belakangnya, enzim merupakan biomolekul yang berfungsi untuk mempercepat jalannya reaksi metabolisme di dalam. Siapa tadi? Dila. Langsung saja ke bagaimana proses isolasi enzimnya. Yang pertama Nah, itu langsung saja. Ya, nggak usah berteori, nggak usah. mikroorganismenya amilase dapat diisolasi dari berbagai tumbuhan seperti biji-bijian. Pada kali ini amilase diisolasi dari biji nangka karena biji nangka tidak banyak dikonsumsi sehingga menjadi limbah. Kemudian di tahap pemurniannya, yang pertama diekstraksi biji nangka di blender, kemudian ditambahkan 600 mili baker fosfat pH 7,5. Ya, silakan. Disaring sehingga didapatkan ekstrak. Kemudian di tahap sentrifugasi, ekstrak yang diperoleh disentrifugasi dengan putaran 4000 selama 15 menit. Dihasilkan supernatan. Kemudian pada tahap fraksinasi amilase dengan garam dibuat beberapa fraksi. Yang pertama fraksi untuk 50%. Itu larutan enzim dimasukkan di dalam tabung, kemudian ditambahkan larutan amonium sulfat hingga mencapai 50% jenuh. Kemudian campuran diaduk dan didiamkan selama 15 menit pada suhu kamar. Setelah itu disentrifugasi selama 15 menit dengan kecepatan 4000 rpm. Kemudian endapan yang terbentuk disebut fraksi 50% amonium sulfat jenuh. Kemudian untuk fraksi 60%, endapan dilarutkan dengan buffer fosfat pH 7,5, kemudian ditambahkan garam sulfat ke dalam supernatan di tahap sebelumnya hingga mencapai 60% jenuh, kemudian campuran diaduk dan didiamkan selama 15 menit. Terus endapan yang terbentuk disebut dengan fraksi 60% amonium sulfat jenuh. Kemudian di tahap pemurnian amilase dengan dialisis. Larutan enzim terfraksi yang dimasukkan ke dalam membran selofan yang berbeda. Kemudian rendam kantong selofan dalam buffer fosfat 5 sambil diaduk pada suhu 5 derajat Celcius. Setiap 1 jam sekali, larutan buffer fosfat harus diganti selama 3 jam. Kemudian untuk uji aktivitas enzim. Yang pertama untuk penentuan pH optimum, sebanyak 250 mikroliter larutan pati 3% dalam buffer fosfat, 50, pH 5, 6, 7, dan 8. Kemudian ditambahkan 250 mikroliter larutan enzim, 250 mikroliter HCl 1 molar, dan 250 mikroliter larutan iodium yang mengandung 2% Ki dan 0,2% I2. Kemudian diencerkan dengan aquades hingga volume 5 mili. Kemudian absorbansi diukur pada panjang gelombang 600 nanometer. Kemudian untuk penentuan suhu optimum yaitu 250 mikroliter larutan pati 3% dalam buffer pH 7,5 ditambah dengan ditambah dengan 250 mikroliter larutan enzim, kemudian diinkubasi pada suhu 40, 50, dan 60 dan 70 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian ditambahkan 250 mikroliter HCl 1 molar dan 250 mikroliter larutan iodium yang mengandung 2% Ki dan 0,2% I2.
kemudian dicairkan dengan Aquades hingga volume 5 mili, kemudian oksigen sedukan pada panjang gelombang 600 nanometer. Dan untuk pengukuran pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim, perlakuannya sama pada penentuan suhu optimum. Halo Dila. Iya, Prof. Kenapa diam? Sudah selesai, Prof. Oh, sudah selesai. Wah. Agak gangguan suaranya ini, jadi tidak terlalu jelas kudengar. Iya. Ya, oke. Dila Agripina ini, apalagi judulnya Dila? Isolasi enzim amilase, Prof, dari amilase dari biji nangka. Biji nangka yang mana dulu? Biji nangka yang mana? Yang kira-kira ada amilasenya. Karena sebetulnya kan begini, enzim itu diproduksi oleh sel manakala dia dibutuhkan. Dia dibutuhkan. Jadi amilase itu kan mengurai, amilase atau lipase? Amilase ya? Amilase, Prof. Nah, amilase itu dibutuhkan untuk mengurai amilum. Ya. Dibutuhkan untuk mengurai amilum. Nah, kapan kira-kira biji nangka itu memerlukan produk penguraian amilum? Apa yang terjadi kalau amilum diurai? Diurai amilum, amilase. Ya, semuanya berpikir. Amilum diurai, amilase menjadi apa? Nah, itu harus diketahui. Kenapa? Kenapa sel-sel yang ada dalam biji nangka itu memproduksi amilase? Tentu kalau mau mengurai amilum. Nah, mau mengurai amilum. Amilum diurai karena diperlukan hasil penguraiannya. Nah, sekarang kalau amilum diurai, apa yang dihasilkan? Maltosa, Prof. Hah? Adakah maltosa dari amilum? Amilum itu poliglukosa. Nah, poliglukosa. Glukosa, Prof. Ya, mestinya dari glukosa. Mestinya jadi glukosa. Maltosa itu apa dengan apa? Itu kan disakarida ya? Maltosa. Maltosa itu disakarida. Itu terikat apa dengan apa? Contohnya sukrosa. Itu disakarida dari glukosa dan fruktosa.
Sekarang kalau maltosa itu apa? Apa dengan apa? Glukosa dengan glukosa, Prof. Oh, glukosa dan glukosa. Oke, berarti memang amilase dalam biji nangka itu kemungkinan menghasilkan maltosa. Berarti apa yang membutuhkan maltosa di situ? Nah, dengan demikian bisa diperkirakan dalam kondisi apa banyak amilase di situ, ya kan? Nah, dalam kondisi apa banyak amilase di situ? Apakah dalam kondisi biji nangka itu akan berkecambah atau dalam kondisi biji nangka itu menuju ke tua, ya, mengkal misalnya. Harus diketahui ini kapan banyak amilasenya supaya bisa ditentukan kita menggunakan biji nangka yang mana. Apakah biji nangka yang bijinya belum keras, ya seperti yang orang kalau masak sayur dari nangka kan biasa bijinya nggak bisa dikunyah lagi karena bijinya sudah mulai tua, sehingga pembungkusnya kulit apanya itu sudah keras. Tapi kadang-kadang juga bisa langsung dikunyah kalau masih muda. Nah, biji nangka yang sudah masak, yang sudah manis daging nangkanya, itu beda lagi. Nah, itu sudah. Nah, biji nangka yang mana yang digunakan? Nah, itu harus dikaji pada tahap mana biji nangka itu memproduksi amilase yang banyak, sehingga kita memilih itu. Nah, ini dari 3 orang yang presentase ini. Yang pertama tadi menggunakan mikroba yang diisolasi dari air. Yang kedua menggunakan mikroba yang sudah ada. Yang ketiga tidak pakai mikroba, tapi menggunakan biji nangka. Boleh saja, boleh. Yeah. Amilase sebetulnya bisa juga diisolasi dari singkong. Nah, perhatikan singkongnya kadang-kadang singkongnya enak kalau dimasak itu istilahnya empuk. Nah, kadang-kadang juga biar dimasak 1 hari tidak udah mau masak. Kenapa? Sudah tidak ada amilumnya, habis amilumnya. Jadi sisa apa yang ada? Sisa selulosa. Selulosa biar dimasak berapa lama tidak akan masak. Nah, kemana amilumnya? Sudah habis terurai. Nah, berarti mungkin pada saat itu karena sudah habis amilumnya, kalau Anda mau mendapatkan amilasena sudah tidak ada karena substratnya sudah habis. Nah, bisa dikenali kapan singkong itu umbinya tidak bisa dimasak lagi, kapan singkong itu umbinya enak dimakan. Nah, biasanya singkong itu kalau sudah tua kan daunnya gugur. Nah, kalau di kampung-kampung dulu untuk mempertahankan supaya umbinya tidak rusak, maka kalau sudah tua batangnya sengaja dipotong batangnya. Apa maksudnya dipotong? Supaya tidak terjadi metabolisme lagi, dihentikan metabolismenya. Karena yang melakukan metabolisme itu kan sebetulnya daunnya. Kalau dipotong tidak ada daunnya. Nah, kalau sudah dipotong beberapa bulan mulai tumbuh lagi pucuk. Kalau dibiarkan pucuk itu berkembang terus, nanti satu saat kalau daunnya sudah mulai banyak, disitulah tidak enak itu singkong, tidak enak umbinya, tidak ada lagi patinya, habis terurai patinya. Untuk apa? Dipakai menumbuhkan daun. Nah,
dipakai menumbuhkan daun. Jadi pada saat mulai muncul pucuk, kalau batang itu dipotong, disitulah optimalnya terdapat banyak amilase, karena di situ dibutuhkan hasil penguraian amilu menjadi glukosa atau maltosa tadi, itu untuk pertumbuhan batang baru atau daun baru. Nah, itu. Jadi sama dengan oh ya, ini kamu biji nangka, sama saja dengan sikung ini sama. Jadi harus dipelajari kapan mulai banyak amilasenya. Yeah. Sama kalau pepaya itu kan mengandung namanya papain, enzim papain. Oleh sebab itu orang di rekan itu walaupun tidak mengerti biokimia, tapi penerapan biokimia mereka tahu. Yang membuat dangke itu susu kalau direbus, tambahkan getah pepaya, nah susunya menggumpal, itulah nanti yang disaring kemudian dicetak, itu yang mereka namanya dangke. Ya. Nah, kenapa menggumpal? Karena papain itu adalah protease. Jadi mendenaturasi protein sehingga menggumpal. Jadi struktur sekunder kuaternenya dirusak sehingga terjadi penggumpalan. Nah, terjadi penggumpalan. Itulah yang dicetak orang di rekan itu yang namanya dangke. Dari susu. Kalau dulu susu kerbau. Nah, sekarang karena memelihara kerbau lebih susah daripada sapi lebih mudah. Hampir susah sekali kita mendapatkan dangke dari susu kerbau di rekan. Kebanyakan kalau ditanya ini kerbau atau sapi? Sapi, Pak. Karena sapi lebih mudah dipelihara. Ya. Jadi orang di rekan itu memelihara sapi betina, kalau melahirkan anaknya jantan biasanya dia langsung jual. Tapi kalau anaknya betina dia pelihara untuk jadikan sapi perah lagi. Yeah. Jadi gitu. Yeah. Saya tidak terlalu mendengar tadi bagaimana karakterisasinya, tapi yang jelas saya ulangi, karakterisasi itu ya biasanya yang umum itu 3. Suhu, pH, dan pengaruh konsentrasi substrat. Yeah. Halo? Lagi-lagi ada yang mau berkomentar tentang presentasi jadilah? Halo? Ya, Asad, silakan. Oh, tidak. Oh, kalau gitu. Siapa lagi yang mau presentasi? Siapa lagi? Aulia, Prof. Aulia, silakan Aulia. Silakan Aulia. Yalah. Aulia. Mana kau Aulia? Ya, silakan. Ya. Waktu kita tinggal 20 menit. Ya, silakan. Sudah terlihat, Prof. Belum kelihatan. Ya, oke, sudah. Ya, hilang lagi. Ya, oke, sudah, ya. Isolasi pemberian uji aktivitas enzim lipase dari tanah tempat pembuangan akhir, Prof. Lipase dari tanah pembuangan akhir. Ya, kalau sampahnya banyak mengandung lemak, maka banyak bakteri penghasil lipase di sana, ya. Tergantung. Ya, silakan. Oke, yang pertama Nggak usah latar belakangnya, langsung saja masuk ke isolasi enzimnya, lalu karakterisasinya, langsung saja. Oh, isolasinya, Prof. Ya. Ya, langsung. Isolasi mikroorganisme penghasil enzim lipase. Isolat potensial diinokulasikan ke dalam 10 ml medium inokulum, medium ND, diinkubasi selama 2 hari dengan pengocokan 300 rpm pada suhu 37 derajat Celcius. Medium ND sebanyak 50 ml diinkubasikan selama 5 menit. Kemudian ditambahkan inokulum bakteri
0,5 mili dan minyak olive sebagai induser 0,5 mili. Medium produksi diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius sambil digoyang dengan kecepatan 300 rpm selama 6, 12, 18, 24, 30, dan 36 jam dan diamati aktivitas lipase yang dihasilkan isolat bakteri pada interval waktu tersebut. Bakteri yang didapatkan diduga adalah Acinetobacter xt. Selanjutnya yaitu tahap pemurnian yang terdiri dari tahap ekstraksi, sentrifugasi, pengendapan dengan garam, dan dialisis. Yang pertama, tahap ekstraksi dan sentrifugasi. Medium produksi yang telah diinkubasi diekstraksi dengan menggunakan sentrifuge pada kecepatan 10.000 gram selama 20 menit. Supernatan yang diperoleh bukan 10.000 gram. RPM. RPM ya. RPM. Supernatan yang diperoleh tersebut disebut ekstrak enzim kasar. Enzim kasar diuji aktivitas dan kadar proteinnya. Ekstrak enzim kasar yang mempunyai aktivitas tertinggi dilakukan fraksinasi. Pada tahap ekstraksi, dinding dan membran sel dipecahkan sehingga enzim protein keluar dari ke dalam medium. Selanjutnya yaitu proses fraksinasi dengan garam. Amonium sulfat sebanyak 15% dimasukkan secara perlahan ke dalam gelas piala yang berisi ekstrak lipase. Kemudian diaduk dengan magnetic stirrer sampai terbentuk endapan. Ekstrak kasar lipase kemudian disentrifuge pada 10.000 rpm selama 20 menit. Endapan yang diperoleh dinamakan F1. F1 dilarutkan dalam NaCl 1% dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Supernatan hasil fraksinasi pertama ditambah amonium sulfat sebanyak 30%. Selanjutnya dilakukan prosedur yang sama sehingga diperoleh F2. Prosedur yang sama dilakukan untuk menghasilkan fraksi amonium sulfat 45% dan 60%. Fraksinasi dengan amonium sulfat merupakan salah satu cara pemurnian protein melalui proses pengendapan garam. Pada proses ini, protein dipisahkan dari komponen non-protein yang terdapat. Penambahan garam amonium sulfat akan menurunkan kelarutan protein. Proses selanjutnya yaitu proses dialisis. Dialisis dilakukan dengan memasukkan fraksi-fraksi enzim ke dalam kantong selofan yang diikat di bagian atas dan bawahnya. Lalu enzim dalam plastik selofan ini direndam dalam tris HCl pengenceran 5 kali dari yang digunakan untuk mengencerkan enzim selama total 16 jam. Untuk mengetahui masih adanya garam amonium sulfat pada enzim, dilakukan uji kualitatif amonium sulfat, yaitu dengan menambahkan larutan BaCl2 1% ke dalam cuplikan tris HCl. Dialisis dilakukan sampai amonium sulfat dalam fraksi enzim setimbang dengan larutannya. Pemurnian lipase kemudian dilanjutkan dengan menggunakan kromatografi gas filtrasi. Fraksi 45% amonium sulfat dengan kemurnian tertinggi dilanjutkan dengan pemurnian menggunakan kromatografi kolom filtrasi gel. Pemisahan protein enzim pada metode ukuran molekul protein melalui sebuah kolom yang dinamakan SPADEX. SPADEX terbuat dari protein berhidrat dengan pori-pori yang sangat halus. Selanjutnya, uji karakterisasi enzim. Yang pertama, penentuan pH optimum. Prosedur kerja penentuan pH optimum dilakukan dengan variasi pH. Variasi pH yang dilakukan adalah 5, 6, 7, 8, dan 9. Nilai pH optimum merupakan pH pada saat enzim mempunyai aktivitas tertinggi. Cara kerjanya yaitu campuran reaksi yang mengandung 2,5 ml emulsi 2:1:1, yaitu perbandingan antara gum Arab, buffer, dan minyak olive, ditambahkan 0,2 ml larutan enzim.
kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 30 menit. Reaksi dihentikan dengan penambahan 2,5 mili aseton atau etanol. Asam lemak yang dibebaskan dititrasi dengan 0,05 NaOH menggunakan fenolphthalein sebagai indikator. Uji aktivitas untuk pH 5 digunakan buffer natrium asetat HCl, untuk pH 6,7 digunakan buffer natrium fosfat, dan untuk pH 8 dan 9 digunakan buffer tris HCl. Yang kedua, penentuan suhu optimum. Cara kerjanya sama dengan penentuan pH optimum, hanya saja dilakukan dengan variasi suhu, yaitu variasi 30 derajat, 40 derajat, 50 derajat, 60 derajat, 70 derajat, 80 derajat, dan 90 derajat. Suhu optimum ekstrak kasar dan hasil pemurnian lipase pada penelitian ini ditentukan dalam jangkauan suhu 30 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Lipase bakteri pada umumnya mempunyai suhu optimum dalam jangkauan 30 sampai 60 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu pengukuran aktivitas lipase. Aktivitas lipase diukur dengan medium emulsi minyak oliv. Campuran reaksi yang terdiri dari perbandingan 2:1:1 gum arab, buffer fosfat, dan minyak oliv ditambah 0,2 ml larutan enzim. Diinkubasi pada 30 derajat Celcius selama 30 menit. Reaksi dihentikan dengan penambahan 2,5 ml aseton atau etanol. Asam lemak yang dibebaskan dititrasi dengan NaOH 0,05 N menggunakan pp sebagai indikator. Pengukuran satu unit enzim adalah jumlah yang menyebabkan perubahan 1 mikromol substrat atau minyak oliv per menit pada keadaan pengukuran optimum. Kesimpulan, enzim lipase dapat ditemukan dalam mikroorganisme yang diisolasi dari sampel tanah tempat pembuangan akhir. Setelah diisolasi, kemudian dilakukan uji biokimia dan uji morfologi untuk identifikasi bakteri. Bakteri yang didapatkan diduga adalah Acinetobacter sp. Tahapan pemurnian meliputi proses ekstraksi, sentrifugasi, pengendapan dengan garam, dan dialisis. Tahap-tahap uji aktivitas enzim diantaranya adalah penentuan pH optimum, penentuan suhu optimum, dan pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim atau protein. Lipase yang dihasilkan mempunyai pH optimum 6 dan suhu optimum 40 derajat Celcius. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi sama dengan Nur Anissa Fajri tadi mengisolasi bakteri. Yang bedanya kalau Anissa dari air, Aulia ini dari sampah. Ya, dari sampah. Ya, sama dengan Anissa tadi, yang tidak jelas adalah bagaimana mengisolasinya itu. Sebenarnya kalau mau mengisolasi bakteri, harus ada media padat di situ. Jadi biar sampelnya itu diambil dari tanah, diekstrak dengan air biasa enggak apa-apa, tidak usah pakai media dulu. Ekstrak dengan air, lalu airnya itu ditumpahkan masuk dalam media padat, nanti akan tumbuh koloni-koloni sesuai dengan jenis bakteri yang ada pada sampel itu. Nah, dari media padat itu kita pilih koloninya. Koloni yang mana yang mau dipilih, karena nanti akan muncul koloni macam-macam. Ada koloni yang bentuknya halus, ada koloni yang kelihatan agak kasar, ada nanti koloni yang muncul kayak bulu-bulu, itu berarti dia jamur. Macam-macam. Kemudian warnanya juga berbeda-beda. Jadi sama dengan Nur Anissa Fajri tadi, harus diketahui betul. Apalagi ini kan sudah dipatok jenis enzimnya, yaitu
lipase ya. Iya, Prof. Lipase berarti harus diketahui ciri-cirinya. Bakteri yang menghasilkan lipase itu seperti apa? Seperti apa bentuk koloninya? Seperti apa warna koloninya? Seperti apa termasuk pemeriksaan bentuk selnya di mikroskop? Apakah yang kita dapatkan itu sudah benar bakterinya? Nah, itu harus jelas di situ. Kemudian maaf tadi berapa? 3 sebelumnya sudah 3 orang ya. Ini yang keempat. 3 sebelumnya termasuk Aulia ini umumnya pengendapan dengan garam dulu baru dilakukan dialisis. Harusnya dialisis dulu. Harusnya dialisis dulu. Hilangkan dulu itu ion-ion logamnya, baru endapkan. Bahkan sebetulnya ada dialisis. Oh, bukan. Pengendapan dengan garam dulu, dialisis dulu baru pengendapan dengan garamnya, karena dialisis ini menghilangkan ion-ion garamnya kan. Dialisis itu untuk menghilangkan ion-ion garamnya. Jadi setelah sentripius menghilangkan dinding selnya, menghilangkan pengotor yang kasar-kasar, sekarang didialisis untuk menghilangkan pengotor yang terdiri dari ion-ion garam. Baru setelah itu diendapkan dengan garam yang magnesium sulfat itu. Ya, tapi rata-rata saya lihat diendapkan dengan garam magnesium sulfat, baru setelah itu didialisis. Terbalik. Pekan lalu kita bilang begitu, Prof. Bilang prosedurnya begini, di pengendapan dengan garam dulu baru dialisis. Mestinya dialisis dulu. Baru dilakukan pengendapan dengan garam. Hilangkan dulu pengotornya, baru endapkan. Karena pengendapan yang garam itu untuk memisahkan pelarutnya dengan enzimnya itu. Jadi tambahkan garam supaya enzimnya menggumpal. Setelah menggumpal disentripius kembali. Jadi 2 kali sentripius. Sentripius pertama untuk menghasilkan kotoran-kotoran dinding sel. Kemudian sentripius kedua setelah pengendapan dengan garam, itu untuk memisahkan enzimnya dengan pelarutnya ya. Barulah setelah itu diuji bioaktivitasnya, diuji karakterisasinya bagaimana terhadap suhu, bagaimana terhadap pH. Ya, saya kira itu. Ya, Prof. Waktu kita, adakah kuliah sesudah ini? Ada, Prof. Nah ya. Kalau begitu karena tinggal 6 menit saya lihat, kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Saya tidak tahu berapa kali lagi kita ketemu kan? Baru tanggal berapa ujian akhirnya? Saya kira minggu depan masih bisa presentasi. Minggu depan, ya. Ya, Prof. Ya, oke. Kita akhiri sampai di sini pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Antar Prof kayaknya.